Pi Network ATM. Bank tidak lagi menjadi satu-satunya pintu masuk ke sistem keuangan. Dan ancamannya bukan datang dari bank lain, tapi dari jaringan komunitas itu sendiri. Di Pi Network, konsep ATM tidak berbicara tentang mesin penarik uang. Ia berbicara tentang akses nilai, likuiditas, dan kemampuan bertransaksi langsung di tingkat lokal, tanpa harus melewati sistem perbankan global yang mahal dan lambat. Pertanyaannya bukan lagi apakah Pi bisa ditarik tunai? Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah Pi sedang dibangun untuk membuat ATM tradisional menjadi tidak relevan? Dalam video ini, kita tidak akan berspekulasi. Kita akan membedah fakta resmi terbaru dari Pi Network, mulai dari perkembangan DeFi melalui DEX dan AMM, hingga inisiatif commerce nyata yang sedang diuji langsung oleh komunitas. Apakah ini sekadar narasi komunitas yang terlalu optimistis, atau justru fondasi awal dari sistem ekonomi lokal berbasis blockchain yang selama ini hanya menjadi teori? Mari kita uji semuanya, satu persatu, berdasarkan data, bukan hype. Membongkar Pi Network ATM. Istilah Pi ATM sering disalahpahami sejak awal. Ini bukan mesin ATM seperti yang dikeluarkan bank, dan bukan produk resmi berupa perangkat fisik global yang diumumkan oleh Pi Core Team. Yang dimaksud komunitas ketika menyebut Pi ATM adalah mekanisme akses nilai Pi di dunia nyata. Bagaimana Pi bisa digunakan, ditukarkan, atau dibelanjakan secara langsung, tanpa harus melewati sistem perbankan tradisional setiap kali transaksi terjadi. Dalam konteks ini, Pi berfungsi sebagai medium pertukaran lokal. Merchant menerima Pi sebagai pembayaran. Pengguna membayar langsung dari Pi Wallet. Dan pada tahap tertentu, nilai tersebut dapat dikonversi ke mata uang fiat melalui layanan pihak ketiga, seperti kartu debit kripto atau sistem pembayaran terintegrasi. Model ini sebenarnya bukan hal baru di industri kripto, tetapi yang membuat Pi berbeda adalah fokusnya. Bukan pada trader atau institusi besar, melainkan pada aktivitas ekonomi sehari-hari di tingkat komunitas. Karena itu, istilah ATM di sini lebih tepat dipahami sebagai access to money, bukan mesin penarik uang. Akses terhadap nilai, likuiditas, dan transaksi, langsung di lingkungan tempat pengguna tinggal dan beraktivitas. Hingga hari ini, Pi Network belum merilis produk resmi berupa ATM fisik global. Namun yang sedang dibangun adalah fondasi utilitas, wallet, pembayaran merchant, dan infrastruktur yang memungkinkan nilai Pi berputar di dunia nyata. Fondasi inilah yang menjadi kunci untuk memahami langkah Pi berikutnya. Terutama ketika kita mulai membahas DeFi, likuiditas, dan bagaimana Pi mencoba menghubungkan teknologi blockchain dengan ekonomi sehari-hari secara nyata, bukan teoritis. Update DeFi Pi, DEX dan AMM di testnet. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dilewatkan banyak orang. Padahal justru inilah fondasi ekonomi dari seluruh visi Pi ATM dan utilitas dunia nyata. Pada Desember 2025, Pi Network merilis pembaruan penting untuk DEX dan AMM mereka di Pi Testnet. Ini bukan sekadar update teknis, tetapi sinyal arah yang sangat jelas tentang bagaimana Pi ingin membangun sistem keuangannya sendiri. Perubahan paling mendasar adalah penataan ulang liquidity pool. Dalam sistem terbaru ini, Pi ditempatkan sebagai base token. Artinya, setiap aset lain yang diperdagangkan di DEX Pi diukur langsung terhadap Pi, bukan terhadap pasangan token acak seperti yang sering terjadi di banyak jaringan lain. Dampaknya nyata. Harga menjadi lebih mudah dipahami, pergerakan lebih stabil, dan risiko slippage bisa ditekan. Tujuan dari desain ini sederhana, tapi sangat strategis. Pi Network tidak ingin DeFi yang rumit dan hanya dimengerti oleh trader berpengalaman. Mereka ingin DeFi yang bisa digunakan oleh pengguna biasa, tanpa harus memahami struktur pasar yang kompleks. Selain itu, antarmuka DEX dan AMM juga diperbarui secara signifikan. Bukan untuk terlihat lebih modern, tetapi untuk membuat alur penggunaan lebih logis dan transparan. Pengguna bisa melihat apa yang mereka lakukan, apa risikonya, dan bagaimana keputusan mereka berdampak pada aset yang mereka miliki. Ini menjadikan DEX Pi bukan hanya tempat transaksi, tetapi ruang belajar DeFi secara langsung, dengan risiko yang lebih terkontrol. Pi Network juga memperkenalkan domain verification untuk token yang muncul di DEX. Setiap token harus terhubung dengan domain yang bisa diverifikasi. Ini penting, karena di ekosistem terbuka, masalah terbesar bukan teknologi, tetapi kepercayaan. Dengan mekanisme ini, pengguna mendapatkan sinyal awal untuk membedakan proyek yang memiliki identitas jelas dan proyek yang tidak transparan. Terakhir, Pi mulai menguji sistem peringkat token berdasarkan likuiditas aktif, bukan market cap. Bukan berapa besar klaim valuasinya, tetapi berapa banyak nilai nyata yang benar-benar terkunci dan dipertaruhkan di dalam sistem. Pendekatan ini menunjukkan satu hal penting. Pi tidak sedang membangun DeFi untuk spekulasi jangka pendek, melainkan infrastruktur likuiditas yang bisa menopang transaksi, pembayaran,
dan aktivitas ekonomi nyata di tahap berikutnya. Dan inilah jembatan logis menuju pertanyaan selanjutnya. Jika likuiditas dan mekanisme DeFi mulai dibangun dengan serius, bagaimana Pi mulai mendorong pengguna untuk benar-benar membelanjakan Pi di dunia nyata, bukan hanya menyimpannya di wallet? Kenapa DeFi ini penting untuk utility Pi ATM? Banyak orang mengira DeFi hanyalah soal trading. Padahal, bagi Pi Network, DEX dan AMM memiliki peran yang jauh lebih mendasar. DeFi di Pi bukan dibangun untuk mengejar volume transaksi besar atau spekulasi cepat, tetapi untuk menciptakan likuiditas nyata di dalam jaringan itu sendiri. Tanpa likuiditas, tidak ada sistem pembayaran yang bisa berjalan. Tidak ada merchant yang mau menerima Pi jika mereka tidak yakin nilai tersebut bisa dialirkan kembali ke dalam ekosistem dengan lancar. Disinilah fungsi DEX dan AMM menjadi krusial. Mereka memungkinkan Pi bergerak, bukan hanya disimpan. Pengguna dapat menukar Pi ke aset lain di dalam jaringan, dan sebaliknya, tanpa harus keluar ke sistem eksternal setiap saat. Ini adalah prasyarat penting untuk apa yang sering disebut komunitas sebagai Pi ATM. Bukan mesin penarik uang, tetapi jalur ekonomi yang memungkinkan nilai Pi berpindah dari pengguna ke merchant, dari merchant ke ekosistem, dan kembali lagi ke pengguna. Dengan adanya mekanisme ini, Pi mulai membentuk sirkulasi nilai lokal. Pi tidak harus langsung terhubung ke seluruh sistem keuangan global untuk bisa berguna. Ia cukup berfungsi terlebih dahulu di tingkat komunitas, kota, atau jaringan merchant tertentu. Inilah perbedaan mendasar antara Pi dan banyak proyek kripto lain. Pi tidak memulai dari ambisi global, tetapi dari kebutuhan dasar. Bagaimana sebuah aset digital bisa dipakai, diputar, dan dipertahankan nilainya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Jika Pi ingin menjadi semacam economic highway, jalur utama transaksi lokal yang efisien, maka DeFi bukan fitur tambahan, melainkan fondasi teknologinya. Dan setelah fondasi ini mulai terbentuk, langkah berikutnya menjadi sangat logis. Mendorong penggunaan Pi di dunia nyata, di toko, di layanan, dan di aktivitas commerce yang bisa langsung dirasakan oleh pengguna. Perdagangan di dunia nyata, inisiatif liburan dan undian. Jika DeFi adalah fondasi teknologinya, maka commerce adalah ujian nyatanya. Melalui inisiatif Holiday Commerce, Pi Network mulai menghubungkan Pi dengan aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Bukan di white paper, bukan di roadmap, tetapi di transaksi sehari-hari. Dalam inisiatif ini, Pi Network mengajak merchant lokal dan aplikasi commerce berbasis Pi untuk berpartisipasi selama periode liburan. Tujuannya jelas, mendorong penggunaan Pi sebagai alat pembayaran, baik secara online maupun offline. Pengguna tidak hanya diminta menyimpan Pi, tetapi menggunakannya untuk berbelanja, mendapatkan diskon, dan menikmati penawaran yang dirancang khusus untuk transaksi berbasis Pi. Ini adalah perbedaan penting. Banyak proyek kripto berbicara tentang adopsi, tetapi sedikit yang benar-benar menguji apakah aset mereka bisa dipakai dalam situasi nyata, oleh pengguna biasa, di luar lingkungan kripto. Untuk meningkatkan partisipasi, Pi Network juga menghadirkan mekanisme referral berbasis komunitas. Pioneers yang membagikan pengalaman belanja mereka melalui Pi Fest Fireside Forum secara otomatis berkesempatan mengikuti undian hadiah merchandise resmi Pi. Total pemenang dipilih dari berbagai wilayah di dunia, dengan penyesuaian terhadap ketersediaan lokal. Fokus utamanya bukan hadiah itu sendiri, melainkan umpan balik nyata dari pengguna tentang bagaimana Pi digunakan di lapangan. Namun, ada satu hal penting yang secara eksplisit disampaikan oleh Pi Network, dan ini tidak boleh diabaikan. Aplikasi dan merchant yang berpartisipasi adalah pihak ketiga. Mereka bukan produk resmi yang dijalankan langsung oleh Pi Core Team. Artinya, setiap transaksi tetap berada di bawah tanggung jawab merchant dan pengguna masing-masing. Keamanan, layanan, dan kepatuhan hukum mengikuti aturan di wilayah tempat transaksi dilakukan. Transparansi ini penting, karena menunjukkan bahwa Pi Network tidak sedang menjual ilusi. Mereka membuka ekosistem, menguji penggunaan nyata, dan membiarkan komunitas melihat sendiri apa yang berhasil, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dan dari sinilah kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Pi tidak sedang membangun satu fitur spektakuler, melainkan ekosistem ekonomi yang diuji secara bertahap, langsung di dunia nyata. Integrasi ke visi Pi ATM atau Hyperlocal Utility. Di titik ini, gambarnya mulai terlihat lebih utuh. Di satu sisi, Pi Network sedang membangun mekanisme internal melalui DEX dan AMM. Mekanisme ini menyediakan likuiditas, jalur pertukaran nilai, dan struktur ekonomi yang memungkinkan Pi bergerak di dalam jaringannya sendiri. Di sisi lain, melalui inisiatif Holiday Commerce, Pi mulai mendorong penggunaan Pi di dunia nyata, di tingkat konsumen dan merchant, dalam konteks transaksi yang sederhana dan relevan. Ketika dua elemen ini digabungkan, kita tidak lagi berbicara tentang ATM kripto sebagai mesin, melainkan tentang utilitas hiperlokal. Pi mulai diposisikan sebagai alat pertukaran di lingkungan terbatas namun nyata.
komunitas, kota, atau jaringan merchant tertentu. Nilai Pi tidak harus langsung melewati sistem perbankan global untuk bisa digunakan. Bagi merchant kecil, ini membuka peluang baru. Mereka tidak hanya menerima metode pembayaran alternatif, tetapi juga mendapatkan akses ke komunitas pengguna yang sudah ada di dalam ekosistem Pi. Bagi pengguna, Pi menjadi lebih dari sekadar aset digital. Ia menjadi alat transaksi yang bisa dipakai langsung, tanpa perlu bergantung pada bank tradisional untuk setiap aktivitas ekonomi. Inilah inti dari visi yang sering disebut komunitas sebagai Pi ATM. Bukan alat untuk menarik uang tunai, tetapi sistem yang memberi akses langsung ke nilai, di tempat pengguna tinggal dan berinteraksi. Langkah ini belum sempurna, dan belum berskala global. Namun yang penting adalah arahnya. Pi Network tidak sedang mengejar sensasi, melainkan menguji bagaimana blockchain bisa berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi lokal secara nyata. Dan ketika kita melihatnya dari sudut pandang ini, pertanyaan selanjutnya menjadi sangat penting. Bagaimana posisi model seperti ini jika dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional yang sudah mapan selama puluhan tahun? Perbandingan dengan bank tradisional dan real utility. Untuk memahami posisi Pi secara utuh, kita perlu membandingkannya dengan sistem yang sudah kita kenal selama puluhan tahun, perbankan tradisional. Bank dibangun di atas struktur yang terpusat. Akses ke layanan keuangan mensyaratkan rekening, dokumen, dan izin administratif. Model ini stabil dan teruji, tetapi tidak selalu fleksibel, terutama untuk transaksi kecil di tingkat lokal. Pi Network bergerak dengan pendekatan yang berbeda. Aksesnya berbasis peer-to-peer, cukup dengan wallet dan koneksi jaringan. Tidak ada pembukaan rekening bank, tidak ada perantara di setiap transaksi. Dari sisi biaya, perbankan tradisional membawa berbagai lapisan fee, mulai dari biaya administrasi, settlement, hingga biaya lintas wilayah. Sebaliknya, Pi dirancang untuk meminimalkan friksi transaksi, meskipun efektivitas akhirnya tetap bergantung pada adopsi dan likuiditas. Kontrol juga menjadi pembeda utama. Di bank, kontrol berada pada institusi dan regulator. Di Pi, kontrol lebih dekat ke pengguna dan komunitas, melalui mekanisme jaringan dan aturan protokol. Untuk likuiditas, bank mengandalkan pasar uang dan instrumen keuangan formal. Pi membangun likuiditasnya melalui DEX dan AMM, di mana nilai ditopang oleh partisipasi nyata pengguna, bukan kebijakan institusional. Penting untuk dipahami, ini bukan soal menggantikan bank. Ini soal mengisi celah yang sering tidak terjangkau oleh sistem tradisional, terutama di tingkat transaksi lokal dan komunitas. Dengan kombinasi DEX, AMM, dan penggunaan merchant, Pi mulai membentuk diri sebagai infrastruktur keuangan lokal, bukan sekadar aset digital untuk disimpan atau diperdagangkan. Dan dari sini, kita sampai pada pertanyaan terakhir yang paling krusial. Apakah semua ini cukup kuat untuk menjadi masa depan yang realistis, atau hanya akan berhenti sebagai eksperimen menarik di komunitas kripto? Masa depan Pi Network. Fakta terbaru menunjukkan arah perkembangan Pi Network dengan jelas. DeFi Pi kini berkembang pesat melalui update DEX dan AMM, memberikan pengguna alat nyata untuk trading sekaligus edukasi langsung tentang DeFi. Pi Network juga mulai mengaktifkan utilitas dunia nyata melalui inisiatif commerce, event merchant, dan revel yang melibatkan pioneers secara langsung. Ini bukan sekadar hype ATM. Lapisan utilitas ini menunjukkan bahwa Pi semakin relevan untuk transaksi dunia nyata, melampaui sekadar mining atau trading token. Namun, jalan menuju adopsi massal masih panjang, mencakup kepatuhan regulasi di berbagai negara, adopsi merchant yang luas, dan integrasi dengan sistem fiat. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut Anda Pi bisa menjadi alternatif nyata untuk transaksi lokal dan komunitas dalam 1 hingga 2 tahun ke depan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol hype agar konten bermanfaat seperti ini bisa menjangkau lebih banyak penonton di seluruh dunia.